10 program Freemasonry Yahudi Internasional. 10 program ini dalam istilah Freemasonry dinamakan Harar atau Satanim, berlambangkan gurita berkaki 10, ular berbisa berkepala 10, dan hantu penerkam berkuku baja. Program pertama. Program pertama dalam istilah Freemasonry dinamakan Takan. 1. Pada masa Nabi Isa AS. Orang-orang Yahudi dengan segala tipu dayanya ingin membunuh Nabi Isa. Di antaranya dengan fitnahan keji ingin menjadi raja Yahudi yang disampaikannya pada penguasa Romawi. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa, dan sebagai gantinya Yudas tersalib di Golgota. Maka setelah dianggapnya Nabi Isa tiada lagi, orang Yahudi berusaha menghancurkan ajarannya yang sudah tersebar dengan takim, yakni a. merusak ajarannya yang ada, dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. B. Merombak akidah dengan mempertigakan Tuhan, Trinitas. C. Merusak Injil yang ada dan menulis Injil palsu. D. Saul, Paulus, dijadikan Nabi Isa tandingan. Akibat takim itu, ajaran Nabi Isa porak-poranda. Timbullah ajaran baru buatan Yahudi yang bermacam-macam. 2. Pada masa Islam. A. Takim pertama adalah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi memupuk munafikin dan mudahin. Mereka diantaranya berusaha mengacaukan ajaran Islam, memfitnah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersihir, memecah belah Ansyar dan Muhajirin, membuat masjid dirar dan sebagainya. Tokohnya yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diperdayakan karena selalu dalam lindungan Allah. B. Takim kedua dengan memecah belah Sayyidina Ali dan Muawiyah, sehingga Aisyah istri Nabi turun tangan. Akibat gerakan takim Yahudi itu, Khalifah Umar, Utsman, dan Ali gugur. Kemudian berkepanjangan sampai timbul kekhalifahan Barat dan kekhalifahan Timur. Tokoh munafikin terkenal adalah Jirji bin Syada, seorang Yahudi yang biasa dipanggil Abdullah bin Saba. Ia membuat fitnah dan merusak akidah dengan mendirikan aliran Sabayah yang mempertuhankan Ali. C. Membuat beratus-ratus hadits palsu, memasokkan dongeng Israeliat, merubah penafsiran Al-Quran dan sebagainya. D. Mendangkalkan akidah umat dengan filsafat Yunani, sehingga timbul aliran kerahiban, tarikat Sufi, Mu'tazilah dan sebagainya. Maka datanglah filsuf-filsuf Islam yang menguraikan akidah Islam dengan jalan filsafat Yunani, menuruti pikiran Aflatun, Plato, Aristun, Aristoteles, dan lainnya. E. Membuat lembaga pendidikan Islam yang dipimpin seorang alim didikan Freemasonry. Ia menafsirkan Al-Quran dan hadits dengan alam pikiran Freemasonry, seperti mengingkari mukjizat dan sebagainya. Lembaga pendidikan mereka berkembang sejak zaman kekhalifahan Abbasiyah, Bani Umayyah, Turki Utsmani sampai masa sekarang. Lembaga pendidikan mereka ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Buah hasil mereka adalah alim ulama sekuler, alim ulama serba akal, dan minimalnya alim ulama yang meragukan kerasulan. F. Menghidupkan kembali sunnah jahiliyah dengan alasan melestarikan adat istiadat nenek moyang. G. Menjadikan Islam supaya tasyabuh dengan Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya, diantaranya memasukkan bentuk nyanyian gereja ke masjid, ulang tahun dan sebagainya. Takim Freemasonry berhasil menghancurkan kekhalifahan Barat dengan menghasut rahib-rahib dan raja-raja Katolik. Sebanyak 600.000 umat Islam dimurtadkan, dibunuh dengan kejam, dan sebagainya dalam pengadilan darah. Hulaguhan menghancurkan kekhalifahan Barat, konon diundang oleh orang-orang Yahudi melalui wazir Khalifah dan Khalifah sendiri terbujuk untuk mengirimkan pasukan penyerang menghadang pasukan Mongol. Kekhalifahan Utsmani hancur oleh gerakan Freemasonry dan berdirilah Republik Turki sekuler pimpinan Mustafa Kemal Pasha yang bergelar Ataturk. Kemal Ataturk menghapus pengadilan syariat, menutup beberapa buah masjid, mengharuskan adzan dengan bahasa Turki, zakat untuk negara, menggantikan libur Jumat dengan libur Ahad, menghapus jilbab, mengganti penanggalan Hijriah dengan penanggalan Masehi, mendirikan sekolah sekuler dan sebagainya. Kemal Ataturk adalah anggota Freemasonry tingkat tinggi.